Ya. Bro, boleh nggak nih kita bahas saham-saham yang terkait dengan saham-saham yang baru IPO dan belakangan ini ramai dibicarakan di kancah para investor. Salah satunya adalah Tool. Gimana nih pandangannya Bro Kevin nih sama emiten Tool? Oke, Rame loh di mungkin gini ya. sosmed loh kemarin. Boleh nggak nih? Mumpung kita bahas yang Rame. baru, yang IPO ya Bro ya. Ya, oke. Sebenarnya gini, oke. Kalau misalkan kita lihat ya, kok. Tapi kalau misalkan lagi live gini, boleh nyebut sekuritas lain nggak sih? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat tool ya, tool ini kan kita tahu kemarin itu yang rame adalah karena ada pihak tertentu yang memang favorit sekali dan cukup optimis sama tool harganya bisa naik, tapi ternyata kejadiannya harus drop ya kemarin itu ya dengan volume yang besar. Oke, sekarang misalkan Mhm. ditanya apakah tool ini oke atau enggak? Oke, mungkin saya akan bahas secara bisnisnya sedikit ya. Tool ini Mhm. Mhm. produsen salah satu produknya itu koper yang kita bisa lihat di bandara ada orang yang naikin gitu ya, yang jalan pakai itu yang ada listriknya. Itu salah satunya. Oh, Nah, oke 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 oke. Nah, Tahu tahu. terus Iya. apakah itu jadi produk kan Nantai kok, salah satunya Nantai mereknya. Terus apakah itu kira-kira akan booming banget, akan menarik banget? Oke, mungkin saya balik lagi tanya. Kalau misalkan kita punya koper itu bisa dipakai berapa tahun? Itu aja kopernya. Kecuali kecuali hilang atau dirusak gitu ya, yang nggak akan ganti juga sampai sampai benar-benar rusak. Apalagi koper-koper sekarang itu kualitasnya udah bagus, udah pasti tahan banting, nggak ini. Nah, menurut saya sih Iya iya kayak iya. oke, bisnisnya oke, tapi mungkin kita akan beli itu untuk mainan. Ya oke lah, beli tapi beli satu kan, nggak mungkin beli banyak dan nggak mungkin repeat. Dan ya Iya. udah, ya udah. Jadi ya menurut saya sih secara bisnis saya pribadi agak kurang suka karena model bisnisnya seperti itu. Mungkin seasonal lah ya, ketika memang orang lagi booming sama mainan kayak gitu dia akan beli. Terus ketika dia lagi reopening pariwisata mungkin orang bakal beli, oke. Tapi setelah itu ya udah, apakah akan repeat? Mungkin kemungkinannya sedikit. Tapi kalau misalkan kita ngomong by technical, by guyuran yang kemarin banyak itu, teman-teman harus tahu underwriter itu sangat-sangat wajar untuk take profit. Jadi jangan memandang itu sebagai tindakan yang salah. Menurut saya itu nggak salah sama sekali. Karena yang buang di hari itu ketika booming banget itu adalah YP. Ya, YP. Dan YP itu adalah sekuritas underwriter-nya. Pasti ketika dia IPO, dia sudah punya target, oke, akan cari cuan sekian, ketika tercapai, ya udah kita selesai. Itu pasti punya strategi masing-masing. Dan ketika hari itu diguyur, ada bid lot segitu banyaknya, langsung di harga ARA, dan logikanya si underwriter, kalau saya sebagai underwriter, ketika ada yang mau beli barang saya sebanyak itu di harga puncak, saya akan jual karena itu momentum. Belum tentu saya bisa dapat momen segitu lagi, ada yang antri 2 juta, 3 juta lot gitu ya, di satu harga. Belum tentu. Jadi ini adalah hal yang normal dan tidak perlu terlalu rame kali ya, karena ya wajar lah underwriter TP. Toh kalau misalkan kita lihat Iya. ketika KI TP di Wirge juga nggak rame kan, itu hal normal kan. Mhm. Betul Terus betul. ada underwriter TP di emiten IPO ya nggak masalah karena memang itu tujuan IPO, kasih sahamnya ke masyarakat. Jadi kita harus balik lagi nih, Mhm. IPO adalah public offering, jadi si pengendali keluarin saham, masyarakat serap. Ya, ketika dia jualan, masyarakat beli, dan ARB yaitu adalah salah satu skemanya. Jadi itu sih yang perlu kita perhatikan. Jadi kuncinya sih sebenarnya ya jangan terlalu FOMO lah, karena tidak semua IPO itu akan naik seperti Mora, seperti Wirge, nggak semuanya akan seperti itu. Itu it's too good to be true, karena kalau misalkan semuanya kayak gitu akan banyak orang kaya di Indonesia kok, gitu kok. Iya betul, betul sih ya. Jadi banyak yang apa namanya, memang banyak yang bahas gitu, tapi kan kembali lagi ya, benar kata Bro Kevin, namanya juga public offering. Jadi ya ini semua kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke siapa yang menggerakkan, siapa yang membeli, itu kan udah keputusan Ya. masing-masing ya gitu ya. Cumannya
walaupun itu terjadi, kita kan diharapkan bisa jadi investor yang bijaksana juga gitu ya, atau trader yang bijaksana gitu ya. Tetaplah hati-hati, tetap pikirin profil risiko dan lain sebagainya. Gitulah ya kira-kira yang bisa kita pelajari dari emiten tool itu. Nah, bro, kita pengen ngelihat dari sisi satu lagi nih pertanyaan saya terkait Ya. dengan tool itu. Nah, apakah ini exit plan gitu kalau kayak gini? Bisa kita kaitkan dengan exit plan apa enggak nih sebenarnya? Oke. Apakah itu exit plan? Ya, literally yes menurut saya. Tapi apakah exitnya sudah semua? Itu pertanyaan selanjutnya. Karena menurut saya belum semua ya. Masih ada barang yang di underwriter. So menurut saya masih ada potensi tool ini akan kerek naik gitu kali ya ngomongnya ya, akan dijual. Karena mungkin gini, kita harus lihat ketika dia sudah turun dan mulai sideways, berarti harga di bawah sideways itu sudah tidak comfortable untuk si seller. Oke? Okay? Itu clue-nya, oke? Okay? Jadi ketika WIRG stabil di 500-an, berarti harga di bawah 500 itu sudah tidak comfortable untuk seller. Sellernya nggak mau jual di bawah itu. Terus dia mau jual di harga berapa? Pasti di bawah naik dikit. Itu sih kok. Jadi apakah tool ini exit plan? Kemarin yes, exit plan karena ada offer yang sangat besar di harga pucuk. Dikasih, itu exit. Tapi menurut saya masih ada barang yang akan dijaga untuk naik lagi. Sekarang kita tinggal tunggu fase sideways-nya si emiten tool ini. Gitu kok. Oke. Berarti kalau udah geraknya kayak gini kita nunggu aja ya gerak selanjutnya seperti apa. Mau nggak nih Ya, ada apa ya namanya ya volume-volume gede tiba-tiba masuk sehingga bisa ngangkat ya. pergerakan harganya. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang, nah ini banyak banget nih yang nanya tentang call. Kayaknya tadi kita kan udah bahas call di awal ya. Potensinya seperti apa, nanti jangan lupa baca prospektusnya. Tapi kalau buat guidance saja nih untuk emiten-emiten terkait dengan komoditi dan batu bara kan tadi Bro Kevin sempat nge-review bahwa di akhir tahun sepertinya akan menarik gitu ya. Karena memang kebutuhan-kebutuhan batu baranya biasa nanjak kalau di akhir tahun. Nanti buat rekan-rekan yang bertanya tentang IPO Cool bisa dicari di IG live kita dari Instagram @sukorsekuritas ya. Kemudian jangan lupa untuk di like ya, di share ke teman-temannya gitu. Nanti ada review terkait dengan emiten-emiten komoditas dan juga IPO call nanti proyeksinya akan seperti apa. Dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan juga untuk di story ya, di post di story tag ke Sukor Sekuritas dan juga diskusi.investasi. Kemudian tag ke Dan Wiguna alias saya dan juga Kevin Billy juga boleh ada 4 ya. Supaya semakin rame kita bisa reshare untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham karangan CEO Super Sekuritas Bernardus Wijaya. Oke, Bro Kevin, kita coba lihat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers nih. Nah, ini boleh kita bahas-bahas sedikit ya IPO dari emiten ini nih pertanyaannya nih yang kemarin. Nah, hari ini katanya BBYB juga dibuang, prospeknya gimana ya gitu. Karena kan ini kemarin sempat sampai di 2000-an harganya kan. Sekarang udah 1350 tadi kalau nggak salah. Saya cek. Menurut Bro Kevin ini apakah kalau kita ngambil sekarang ini kita bisa ngikut untuk long termnya balik ke 2000 lagi? BBYB ya kok ya? Oke, BBYB, kalau misalkan kita buy technical ya, kalau buy technical mungkin saya agak kurang comfortable ya, kalau misalkan harus ambil di sekarang, apalagi dia baru, hari ini ARB ya, hari ini ARB mentok di dengan bising 100, sorry, ya 143.000 ya di ARB di 1350. Jadi menurut saya kalau misalkan saya lihat buangan seperti ini saya pribadi belum akan ambil, tapi mungkin akan ambil nanti setelah koreksinya udah mulai tertahan dan udah mulai sideways lagi kok. Kalau saya sih prinsipnya gini, once itu barang IPO atau barang yang sudah cukup lama listing, saya nggak akan ambil ketika dia lagi drop jauh, turun, atau ketika lagi naik tinggi. Lagi kejar itu saya nggak mau. Saya akan masuk ketika nanti dia turunnya sudah mulai stabil, dan sudah mulai stabil ranging di range tertentu.
itu baru akan saya lihat lagi. Nah, sama ketika dia lagi naik. Kalau lagi naik terus, benar-benar naik terus, itu saya nggak akan masuk lagi sampai dia akan ada sideways di atas. Itu saya cukup comfortable. Artinya dia sudah bikin base. Karena kita tahu BBYB ini kemarin itu naiknya dari sekitar 900-an ya, di Juli ya kok ya. Di Juli Iya, sampai betul, di betul. Agustus itu di pertengahan Agustus itu harganya udah 1.500-an. So artinya 900 ke 1.500 itu naiknya 600, berarti 600 per 900 yang artinya itu udah 60%, 70%. 70% dalam waktu 1 bulan, 1 bulan setengah, ketika barang yang naik kenceng, turunnya juga berpotensi kenceng. Nah, makanya kita nggak heran di sini dia ARB dan mungkin besok beberapa hari ke depan masih akan turun. Kalau saya pribadi, saya akan tunggu dia sideways. Mungkin kita bisa lihat kalau misalkan mau lihat supportnya ya. Mungkin supportnya kita akan lihat lagi di angka 1.200 sampai 1.250. Itu support minor pertama. Kalau misalkan itu jebol lagi, ditembus lagi, mungkin saya akan lihat dia di bawah 1.000 lagi, baru menarik. Karena balik lagi, kita nggak pernah confirm sampai benar-benar confirm terbentuk polanya apa. Entah bisa double bottom, bisa cup and handle, it can be any. So menurut saya, by fundamental saya masih cukup oke sama BBYB karena kalau ngomong digital banking akan ada sedikit aja digital banking yang bertahan. Itu bukan kata saya, itu kata bosnya BCA. Jadi itu udah pasti valid karena memang dia banker hebat. So menurut saya kata dia sih akan ada 4, tapi kalau saya rasa rajanya tuh cuma akan 2 atau 3 lah. Itu yang akan jadi mass dipakai di Indonesia. Jadi ini BBYB salah satunya. Jadi menurut saya by fundamental masih cukup menarik. Kita tinggal cari harga yang menarik aja untuk entry. Kalau saya sih ya di bawah 1.000 oke lah. Itu kalau misalkan masih dikasih. Mantap, mantap. Tetap harus dilihat dari sisi teknikal ini seperti apa gitu ya. Tadi udah sempat disebutin di Ya, minor pertama 1250, selanjutnya mungkin di bawah 1.000 gitu ya. Boleh untuk ikut ambil kembali karena kemarin kalau nggak salah kan memang sudah ada gap yang berhasil ditutup ya untuk sisi teknikalnya BBYB sendiri. Takutnya dia bakal lanjut buat nutup gap yang ada di bawah karena kan kemarin dari 900 lompat ke 1.000 awal itu di bulan Juni itu ada gap up juga ya. Serem juga kalau emang benar betul. terjadi seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari ini dia dari FX Denny H. Mora LP Jar Crab bagaimana ya kok insight-nya? Nah, ini boleh pilih nih, berarti Bro Kevin boleh pilih nih yang mana nih yang mau dibahas ini. Boleh pilih 2 nih dari 4. Apa Karena waktu kita apa aja tadi terbatas. kok, sorry? Ada Mora, LP, Jar, sama Crab. Oh, oke. Mungkin yang salah satu by fundamental saya suka itu Mora ya, karena kalau kita compare sama peers ya, kita compare sama yang teman-teman lainnya, ini salah satu yang cukup under value, masih cukup murah ya, Mora. Terus juga kita bisa lihat dia adalah salah satu menurut saya dia adalah salah satu strategi friend untuk turnaround. Friend kita tahu akuisisi Mora di harga yang sangat-sangat murah, terus dia di IPO-kan dan terus harganya naik, jadi otomatis Friend akan cuan beggar-beggar di Mora. So kita udah pasti akan lihat Friend laporan keuangannya hijau tahun ini. Ya, itu hijaunya dari mana? Menurut saya mostly dari Mora. Tapi dari manapun itu, tetap cerita Friend adalah turnaround story. Jadi menurut saya ada pihak yang akan dalam tanda kutip menjaga harga Mora. Kalau Mora IPO-nya pakai support sekuritas, nanti langsung DM aja Kodan Wiguna. Kira-kira gimana strateginya? Nah, saya nggak tahu tuh. Karena underwriter-nya AZ ya. Aset, betul. Kalau saya sih suka ya, Ya, saya suka. oke. Terus mungkin satu Saya lagi juga yang suka. saya terus satu lagi yang saya suka itu Crab kok. Crab lumayan oke. Crab oke karena pertama cuma gini, teman-teman harus lihat ya, Crab ini salah satu company yang IPO-nya market cap-nya tidak terlalu besar ya, di bawah 500 miliar. So by dia punya fluktuasi akan relatif dalam tanda kutip mudah digerakkan dan dia juga cukup liquid karena kita bisa lihat dia punya bid offer-nya lumayan oke. So untuk teman-teman yang main di saham IPO, teman-teman harus lihat yang cukup liquid karena big player hanya akan masuk ke saham-saham liquid. Dia nggak akan berani untuk main dan menggerakkan saham-saham yang nggak gitu liquid. Nah, Crab ini salah satu yang cukup menarik karena naiknya pun nggak terlalu ugal ya. Jadi
nggak akan di UMA juga, jadi tenang aja. Dan likuiditas oke, so menurut saya Crab ini masih akan jadi salah satu arena bermainnya big player gitu kok. Oke, berarti kalau kita akumulasi dari sekarang oke lah ya, karena hari ini 8% masih bisa nggak nih? Aku oke, tapi balik lagi, ini fluktuatif ya karena market cap-nya itu cuma 450 sekian bio. Jadi itu sebagai small cap company yang akan sangat-sangat bergerak volatile. Itu sih yang perlu. Jadi selama teman-teman oke, bisa ditoleransi dengan fluktuasi itu ya nggak apa-apa. Tapi once nggak cocok sama risk profile, saran saya sih janganlah. Gitu kok. Oke, oke, menarik. Nah, ini ada yang bahas Mora nih, katanya Mora nggak pernah dibocorin ya. Emang ya, ini ketat banget. Emang mau ngambil barang waktu pooling pun dapatnya dikit. Oke, Bro Kevin, satu pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Tipsnya nih untuk para cuan troopers, mungkin gimana caranya supaya bisa bertransaksi di emiten-emiten yang baru aja IPO gitu, supaya tetap aman, pertimbangannya seperti apa dan harusnya gimana? Silakan. Oke, oke, mungkin since nggak ada chart di emiten IPO, saya akan kasih saran dua ya. Yang pertama pasti untuk teman-teman yang mau jangka panjang atau jangka menengah baca prospektus. Bisnisnya suka, ada kemungkinan growth, ada kemungkinan profitable, oke, go ahead, hajar, nggak apa-apa. Oke, tapi balik lagi, ini untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Lalu, kita harus lihat ownernya siapa. Ya, ownernya siapa? Ownernya apakah ada, dalam tanda kutip, ada kepentingan untuk meng-IPO-kan idenya? Owner mau jadi salah satu orang terkaya di Indonesia, jadi di IPO-kan. Dan otomatis kalau mau jadi orang terkaya, nggak bisa valuasi perusahaannya rendah, jadi pasti dia naikin. Itu bisa nge-boost. Terus contoh tadi lah ya, tadi kita bisa lihat Mora ada urusan sama friend yang ingin di turn around kan, itu kita bisa, itu jadi salah satu signal. Terus yang kedua adalah by historical kita harus lihat siapa underwriter-nya. Kita bisa lihat underwriter emiten ini siapa-siapa aja, terus by historical emiten yang di IPO kan sama dia itu berhasil atau enggak. Kalau misalkan lebih banyak yang berhasil, oke, yes, go ahead untuk short term. Kita bisa enjoy the show di awal-awal, bisa naikin aja selancarnya untuk enjoy the ride gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi once kebanyakan nggak berhasil atau kebanyakan turunnya, ya udah stay away. Karena sayang, uang kita sudah di keep, kita ikut pooling, ikut book building gitu ya, di keep 1-2 hari, uang itu kita nggak bisa pakai, itu sudah opportunity loss untuk kita sebenarnya. Jadi once tidak terlalu meyakinkan, saya pribadi avoid untuk ikut IPO. Gitu kok. Luar biasa, dan yang pastinya jangan lupa untuk baca prospektusnya ya, karena kan itu guidance awal ketika kita memutuskan apakah IPO ini bisa dikatakan bisnis plan atau emang hanya menjadi exit plan aja gitu ya bagi satu emiten. Thank you banget Bro Kevin dari diskusi Thank investasi udah you. meluangkan waktu buat kita setelah liburan, dan katanya tadi ada yang bilang habis main pingpong ya katanya ya. Ya. Terus langsung meluangkan waktu buat sharing bareng kita pada malam hari ini. Thank you banget ya, Thank you. Bro Kevin. Sampai Thank ketemu you lagi nih kok. kapan-kapan ya. Moga-moga bisa liburan Siap. bareng lagi. Pasti. Thank Bye-bye. you. Cuan trooper semua teman-teman. Bye.